Mantra berasal dari bahasa Sanskerta yakni mantra atau manir yang merujuk pada kata-kata yang berada di dalam kitab Veda yaitu kitab suci umat Hindu. Dalam masyarakat Melayu, mantra biasa dikenal sebagai serapah, jampi, atau seru. Mantra merupakan kumpulan kata-kata yang dipercaya mempunyai kekuatan mistis atau goib. Mantra juga termasuk dalam puisi lama atau tua yang pada masyarakat Melayu bukan dianggap sebagai sebuah karya sastra melainkan lebih berhubungan dengan adat istiadat dan kepercayaan. Mantra biasanya digunakan atau diucapkan pada waktu dan tempat tertentu yang memiliki tujuan untuk menimbulkan suatu kemampuan tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya atau mengucapkan mantra tersebut. Mantra umumnya dialami dan dikuasai oleh orang-orang tertentu seperti dukun dan pawang. Salah satu hal yang menyebabkan mantra masuk ke dalam kesusastraan lisan Indonesia karena banyak mantra yang berirama dan sangat indah. Mantra ini biasa berupa suatu puji-pujian yang cara penyampaiannya adalah dengan menggunakan kalimat yang halus. Jampe yaitu kalimat yang dianggap mengandung kekuatan gaib untuk menghilangkan penyakit, mengusir bahaya dan roh-roh jahat. Sedangkan kosakata yang digunakan dalam teks mantra jampe ini tampak merendah, meskipun secara mendasar semua mantra efektivitasnya bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mantra jampe biasanya dipengaruhi oleh bahasa Jawa dan bahasa Arab. Mantra jampe menduduki jumlah terbanyak, yakni 143 bait mantra dalam naskah Kropak 421, 413, 414, dan 409. Model ciri-ciri corak pada jampe ini berpola pada bentuk penyajian teks, puisi tradisi tulis, melalui rima, irama, diksi, citraan, dan majas. Struktur suaranya terdiri atas rima sempurna, rima tidak sempurna, asonansi, aliterasi, disonansi, dan rima mutlak. Sementara itu, jika ditinjau berdasarkan tempatnya, menduduki rima awal, tengah, dan akhir. Memiliki citraan pendengaran, penglihatan, gerak, perasaan, dan lingkungan atau alam. Teks mantra didominasi oleh citraan perasaan, sedangkan yang sedikit tampak adalah citraan lingkungan atau alam. Pengamal pembacanya disesuaikan dengan konteks yang meliputi isi, tujuan nudi puhit atau yang diseru, serta pameli atau syarat yang harus dilaksanakan. Semua unsur ini tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Dan jampe ini dipercaya secara turun-temurun oleh masyarakat hingga kini. Para pengamal menganggap bahwa membaca jampe sama dengan membaca doa. Aspek filosofis dan esensi pengamal mantra jampe ini menekuni mantra karena yakin dan percaya adanya kekuatan gaib yang dihasilkan di luar kemampuan manusia, yang dilatar belakangi dengan ketidakmampuan dan ketidakberdayaan manusia untuk menggapai tujuan yang diinginkannya, yang tidak terlepas dari kekuatan Sang Pencipta. Segala efektivitas penggunaan mantra bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta atas izinnya. Jangjawokan adalah hasil cipta, karsa, dan rasa manusia Sunda. Memiliki akar kesejarahan yang mandiri, sejalan dengan perkembangan dan sejarah perkembangan tentang keyakinan dan sejarah diri, bahkan pernah dirasakan manfaatnya. Jangjawokan bukan sekedar puisi yang dapat dinikmati kata-katanya, namun sebagai sesuatu yang diyakini memiliki kekuatan. Menurut Wahyu Wibisana, Jangjawokan sejalan dengan maksud puisi magis yang dikemukakan Rus Rusyana dan pendapat Rahmat Subagya pada agama asli Indonesia. Dengan mantra orang berangsur-angsur memulangkan kuasa-kuasa imajiner yang dianggap melanggar atas wewenangnya. Pengertian imajiner berpusat pada pemikiran yang berhubungan dengan makhluk gaib yang dianggap memiliki kekuatan dan kewenangan dan berada di tempat tertentu. Jangjawokan merupakan arti dari kata lain aji mantra,
Istilah aji mantra digunakan dalam naskah Siksakanda Angkaresian ditulis pada tahun 1518 Masehi. Tapi istilah Jangjawokan tidak diketahui sejak kapan. Jangjawokan biasa digunakan orang Sunda Buhun ketika hendak nyepah, digentreskeun atau diucapkan dalam hati. Jangjawokan digunakan pada setiap kali kegiatan, bahkan menjadi tertib hidup. Misalnya untuk bergaul, bekerja sehari-hari, dan berdoa. Demikian dimungkinkan karena faktor masyarakat Sunda yang agraris selalu menjaga harmonisasi dengan alam. Tujuan permohonan dari pelaku Jangjawokan perlu juga ditelusuri melalui pemahaman tentang Hyang Tunggal, Hyang Karsa atau ketuhanan yang Maha Esa, serta sejarah diri dalam paradigma Sunda. Karena pemahaman istilah Nugo tidak selamanya berkonotasi pada makhluk gaib, seperti jin atau makhluk halus. Akan tetapi, ada juga pemahaman cara membangkitkan spiritualitas dalam dirinya. Jangjawokan dalam jenis ini bisa ditemukan dalam jampe kehampangan atau jampe hendak buang air kecil, jampe hendak buang air besar, jampe sebelum makan, jampi bertamu, dan lain-lain. Konon kabar, kekuatan magisnya terletak pada kebersihan hati si pelapalnya dan kesungguhan hati para penggunanya. Wahyu Wibisana, Jangjawokan memiliki ciri, yaitu 1. Menyebutkan nama kuasa imajiner, seperti Pohaci, Sang Hyang, Batara, Batari, dan lain-lain. 2. Dalam kalimat atau frase yang menggunakan si pengucap Jangjawokan berada pada posisi yang lebih kuat, otomatis berhadapan dengan pihak yang lemah. 3. Berhubungan dengan konvensi puisi, merupakan kelanjutan dari gaya sastra Sunda Buhun dan cerita pantun, yakni adanya desakan atau perintah di samping himbauan, tegasnya bersifat imperatif dan persuasif. 4. Masih berhubungan dengan konvensi puisi, adanya rima-rima dalam Jangjawokan. 5. Adanya lintas kode bahasa pada aji mantra yang hidup di Priangan dan Baduy. Bahasa Jangjawokan tersebut diserap seutuhnya atau disesuaikan dengan lidah pengucapnya. Dan terakhir yang keenam, terkesan sebagai sastra arkais yang pernah muncul kemudian setelah sastra Sunda.